Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita meskipun dalam cuaca yang sering mendung ya, tiap hari hujan ini ya. Bahkan bapaknya tadi sampai kebanjiran lewat sini ya. Tadi naik motornya akhirnya di ini aja di mau dipanggul gitu ya, jadi nggak kebanjiran. Sebelumnya kita doa dulu ya. Silakan dipimpin kedua kelasnya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih dan kita absen terlebih dahulu ya. Oke, yang tidak masuk hari ini siapa? Sadat. Oh, Sadat sama Arifin. Oh, biasanya Sadat sih suka bolos ya, dia suka kelayaman ke ruyuk-ruyuk, kita nyari nyampe ke apa gitu ya. Biarinlah, itu juga kita skor. Parah banget sih si Sadat. Nah, ya, kemarin kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Lupa Pak. Oh, lupa ya. Kemarin itu kita bahas materi tentang yang namanya apa ya? Saya ada yang ingat? Tentang ini bukan Pak, evolusi. Ya, evolusi ya, benar evolusi. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang bioteknologi. Oke, sebelum diubah slide selanjutnya, ada yang udah tahu bioteknologi apa? Belum. Ya, itu yang namanya siapa? Owi, tahu nggak? Nggak tahu. Owo, nggak tahu juga Owo. Owi sama Owo. Dulu berseteru ya. Owi sama Owo ya. Sekarang kayaknya nggak tahu semua ya. Oke, bisa diubah selanjutnya. Kok nggak jalan? Nah, oke, ini sebelum kita mau masuk ke pelajarannya, ini ada pembahasan. Jadi bioteknologi ini ada dua ya, ada yang namanya konvensional atau secara tradisional gitu ya, ibaratnya. Dan ada juga yang modern nih, modern berarti secara teknik, secara alat pun modern ya. Dan nanti kita akan juga bahas tentang produknya apa aja, nah terus penerapannya di modern apa aja gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan belajar dulu nih definisi dari bioteknologi ini apa ya. Oke, bisa di push. Oke. Muncul ya gitu benar. Oke, bioteknologi ya cabang ilmu yang mempelajari tentang bakteri ya, dari kata bio. Ya, bio dan teknologi. Jadi bakteri itu dibuat untuk dijadikan teknologi untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah produk ya, khususnya biasanya makanan ya, seperti kita nampak di sini ya. Nah, ini umumnya makanan ya, itu banyak nanti kita sebutkan ya di contoh dari materinya. Nah, jadi intinya apa namanya si bioteknologi ini di cabang yang mempelajari tentang biobakteri lah, nggak jauh-jauh dari bakteri pokoknya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini pertama ada bioteknologi konvensional atau tradisional ya, merupakan alat atau praktiknya dilakukan atau dikerjakan secara tradisional secara sederhana dengan tanpa melakukan rekayasa genetika. Jadi si bakterinya atau gennya itu asli gitu ya. Oke, bisa dimunculin lagi. Nah, ciri-cirinya. Nah, menggunakan peralatan yang sederhana, belum menggunakan teknologi yang canggih ya. Jadi ya seperti namanya secara konvensional, secara tradisional. Jadi bukan menggunakan mesin yang elit atau alat yang canggih gitu ya. Terus manusia manusia tidak mengubah, maaf ya. Jadi tadi seperti yang di atas, jadi organisme atau si bakterinya itu masih murni itu, si bakteri asli, bukan bakteri yang dirombak atau dimodifikasi gitu bahasanya gitu ya. Nah, jadi masih asli. Dan terakhir adalah menggunakan teknik fermentasi ya. Jadi kebanyakan dari apa namanya bioteknologi yang tradisional ini teman-teman semuanya jadi menggunakan caranya adalah dengan fermentasi atau didiamkan untuk beberapa hari gitu ya, kalau bahasa kita ya sederhananya. Nah, dia bisa dilanjut ini untuk bioteknologi secara tradisional atau konvensional. Nah, ini ada contohnya nih. Ada produknya, bukan contohnya produknya. Yang pertama ada yang tahu ini apa? Tempe. Nah, coba kita munculin dari bukan. Apa? Mana nih? Oh. Ya, tempe. Ya, tempe atau nama latinnya ya Rhizopus oligosporus ya. Jadi namanya ini tempe ini merupakan produk juga ya, produk dari bioteknologi yang dilakukan secara tradisional sederhana ya. Oke, kalau kalian pernah lihat pembuatan tempe itu dilakukan
dengan cara tradisional, alat tradisional masih pakai bambu gitu, wadah-wadah kayu, dan itu didiamkan ya, itu karena tempe itu merupakan jamur ya, jadi setiap hari kita yang makan tempe berarti setiap hari kalian makan jamur ya. Hati-hati aja jangan sampai jamuran. Oke, nah kemudian apa lagi nih? Ini apa ya? Ada yang baru? Keju. Ya ini coba juga ya, bener keju bisa. Ya keju. Ada yang suka keju ataupun yang enak biasanya ada orang nih, ada biasanya Suka cewek keju, juga. Pak. Hah? Suka keju. Suka keju? Kalau suka, Bapak suka nggak ya? Enggak, Pak. Ya, ya ini keju. Banyak orang yang suka ataupun tidak suka ya, tergantung ya. Karena emang rasanya agak-agak, karena ini fermentasi dari susu ya. Jadi susu makanya ibaratnya kayak kita makan susu yang udah lama nggak diminum gitu kan. Nah, keju atau penicillium ya. Keju. Nah ini merupakan juga dan Bapak produk dari teknologi bioteknologi konvensional atau tradisional ya, karena dilakukan secara sederhana. Jadi meskipun kemasannya ada yang namanya keju apa tuh yang kemasan bagus itu suka ada di iklan ya, keju apa krep apa sih? Ya itu pokoknya ya. Nah itu tetap mereka dari awalnya keju itu dilakukan pembuatannya itu secara sederhana ya, secara konvensional. Nah kemudian ini yang lain sini, yang manis-manis, yang itu manis. Siapa yang kita manis di sini? Kecap. Oh iya kecap. Oh muncul kecap mana? Coba. Mana nih muncul ini? Iya kecap atau aspergillus penting ya. Ini kecap. Ya itu manis. Makanya yang itu jangan takut ya, pasti manis ya. Oke, jadi kecap ini juga sama ya, buah atau produk dari bioteknologi konvensional ya teman-teman semuanya. Nah ini dari apa? Dari kacang Kedelai. kedelai ya, tapi ya, banyak juga ya sekarang dimodifikasi, banyak nggak hanya dari kedelai, banyak yang kecap-kecap dari tumbuhan atau namanya apa? Bumbu-bumbu atau bahan lain ya. Nah ini lakukannya sama ya, jadi semua yang di sini itu bisa dimodifikasi semuanya aja ya. Ini ada oncom, ada juga oncom, ada di yogurt, dan ini terakhir tape ya. Yang paling menonjol itu dari fermentasi adalah yogurt ya. Udah jelas itu adalah susu yang didiamkan. Bahkan kita kalau minum yogurt itu minum yogurt itu karena banyak minuman. Itu rasanya kayak kita makan namanya apa, susu yang udah lama dari minum susu basi katanya, ada rasa expired gitu. Tapi karena ternyata itu merupakan sehat itu untuk tubuh kita ya begitu ya. Nah ini ada oncom ini udah jelas banget deh, ini tuh jamur bener-bener jamur gitu kan oncom. Nah kalau ini ada tape. Nah biasanya ini yang kalau kita liburan ke daerah-daerah Jawa Barat, Bogor, Bandung gitu, ini nggak ketinggalan nih kalau orang kayak tape. Bahkan kalau kalian ada jalan-jalan pun kerasa tape ya. Capek. Oh, capek ya bener ya. Oke, gimana untuk bioteknologi konvensional paham ya? Jadi secara sederhana pokoknya. Paham. Oke, bisa dilanjut. Nah, secara sekarang maksudnya ya. Sekarang yang modernnya nih, teman-teman semuanya. Nah, ini bedanya cuma dari kata modernnya dong ya. Udah jelas lah dari bahasanya juga dari modernnya. Nah, sekarang kita langsung ciri-cirinya aja ya. Ciri-cirinya kebalikannya dari yang tadi ya. Nah, menggunakan alat yang tadi, kalau tadi yang sederhana, sekarang ini yang canggih ya. Sekarang yang canggih, kemudian manusianya mengubah sifat organismenya. Jadi si bakterinya atau organisme itu nggak murni gitu. Sama manusia dimodifikasi lagi, diubah biar benar-benar kayak sifatnya asli. Makanya, nah ini bisa mengubah ini karena dia menggunakan alat yang canggih ya. Nah, kemudian menggunakan teknik rekayasa genetika ya, karena ini tuh permainan dari alat-alat yang canggih ya. Bahkan ini orang-orang namanya apa? Orang-orang biasa seperti yang di rumah-rumah itu mungkin nggak bisa, ini harus punya ilmu benar-benar pengalaman ya. Oke, kita lihat produknya seperti apa aja ya. Nah ini biasanya ada di bidang kesehatan, bisa dilempar lagi. Mana ini? Nah, ya ini. Nah ini termasuk ya, cuma ini secara apa namanya? Secara sederhananya ini ada tanaman hidroponik, ini termasuk ya. Nah ini kita langsung bahas di sini aja. Ini adalah dari rekayasa genetika banyak ya. Bahkan ini kita suka melihat ya, ada yang namanya kita pernah lihat mungkin ini kuda
kuda tapi ada belang-belang kayak zebra ya, kemudian ada juga ayam yang bentuknya kayak gini juga ya. Nah itu namanya ini tanaman dan hewan transgenik. Jadi menggabungkan dari genetik mereka. Jadi ketika dihasilkan sebuah produk hasilnya kayak gitu. Nah yang paling menonjol pada zaman ini adalah ini ya, vaksin. Ya vaksin. Mungkin kita berpikir kita waktu itu kena namanya wabah corona ya, bahkan baru beres sekarang ya. Nah itu teman-teman semuanya di sini udah divaksin semua. Sudah, Pak. Ya. Ada yang kalian tahu ya itu vaksin dari apa ya? Dari virus. Ya vaksin itu dari virus itu sendiri ya. Misalkan kita terkena virus influenza ya, flu itu dari kata influenza ya. Nah itu namanya apa? Itu namanya obatnya itu atau namanya penyembuhnya itu lah apa namanya sih, buat obat lah bahasanya. Obat itu pasti diambil dari bakteri itu, termasuk kemarin nih zamannya corona itu sama ya, mereka mengambil dari virus itu sendiri ya, diubah untuk menjadi sistem kekebalan tubuh dan kemudian diubah menjadi yang namanya produk vaksin. Nah itu semua masuk ke dalam teknologi modern ya, karena itu dilakukan nggak hanya cuma kocok-kocok air, kocok cairan gitu, enggak, itu benar-benar menggunakan alat yang steril yang canggih ya, karena dampaknya bakal kerasa kalau secara asal-asalan gitu. Mungkin ini gambaran dari produk dari bioteknologi modern. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah ini, oke bisa lewat aja ini buat nanti kita langsung masuk. Belum dihapus ya, lupa. Nah ini tugas. Nah jadi tadi sudah kita bahas tentang bioteknologi dari modern dan tradisional. Nah, sekarang teman-teman semuanya silakan dikerjakan ini, mencari dari apa itu transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekomendasi DNA. Nah, ini tampak materi lanjutan dari bioteknologi ya, karena pertemuan hari ini udah mepet ya, udah mau ganti pelajaran ke pelajaran selanjutnya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Cukup, Pak. Cukup ya, udah paham semua ya bioteknologi apa ya? Gampang Insya lah. Allah. Kalian ketemu di rumah tempe tiap hari ya. Ya tempe oncom gitu ya. Oke, mungkin kita akhiri mata pelajaran IPA pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga semuanya sehat semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.